Selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mitosis. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, adakah dari anak-anak yang waktu lahir langsung dalam keadaan besar seperti sekarang? Nah, Ibu pikir tidak ada. Yang pastinya kita semua pada saat lahir dalam keadaan masih bayi, masih kecil. Baru dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, baru tubuh kita menjadi besar seperti sekarang. Nah, hal itu terjadi karena sel melakukan pembelahan. Pembelahan sel merupakan proses membagi sel induk, satu sel induk menjadi 2 sel anak. Nah, pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau disebut juga reproduksi sel. Pembelahan sel atau reproduksi sel pada makhluk hidup eukariotik atau yang selnya memiliki membran inti dikenal 2 pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Namun pada pembelajaran hari ini kita lebih fokus pada mitosis seperti pada media di samping. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari mitosis secara tepat, dan yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan 4 tahap pembelahan mitosis secara berurutan. Yang pertama adalah pengertian mitosis. Nah, Ibu minta anak-anak memperhatikan media yang ada di sini adalah mitosis dengan 4 tahap proses pembelahannya. Jadi, untuk pengertian mitosis, Ibu akan melihat ini. Kita akan lebih fokus. Di sini terlihat bagian atas atau awal dan bagian bawah atau hasil akhir dari proses pembelahan mitosis. Nah, dari sini anak-anak dapat berpikir bahwa yang awalnya 1, kemudian berikutnya akan menjadi 2. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa proses pembelahan mitosis yaitu pembelahan sel dari 1 sel induk menjadi 2 sel anak. Nah, 2 sel anak ini memiliki jumlah kromosom yang identik atau sama dengan sel induk. Tujuan dari pembelahan mitosis yaitu mewariskan seluruh atau semua sifat dari induk kepada 2 sel anak. Nah, di sini ada namanya selaku pembelahan. Ini yang nantinya ketika sempurna akan membentuk 2 sel anak. Proses pembelahan mitosis terjadi secara bertahap atau dalam fase demi fase. Nah, anak-anak bisa melihat media yang ada ini. Di sini tertulis mitosis dan di bagian bawah ada 4 gambar terpisah. 4 gambar terpisah ini menunjukkan 4 tahap pembelahan mitosis. Nah, 4 tahap mitosis itu adalah: yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan keempat telofase. Sebelum masuk pada pembahasan 4 tahap mitosis, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kromosom. Anak-anak bisa memperhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sederhana dari kromosom. Yang paling kiri adalah kromatin, terlihat seperti benang. Kromatin yang memendek dan memadat atau menggumpal akan membentuk yang namanya kromosom. Yang ini namanya tetrad karena tiap kromosom telah menggandakan diri dan terlihat adanya kromatid saudara atau disebut sister kromatid. Dan yang diberi warna kuning ini disebut kromatid. Jadi dari penjelasan singkat ini, anak-anak diharapkan bisa membedakan kromatin, kromosom, dan kromatid. Baik, sebelum masuk ke 4 tahap pembelahan sel, ada yang namanya interfase. Interfase ini adalah tahap di mana sel mempersiapkan dirinya
untuk masuk ke dalam tahap pembelahan sel mitosis. Nah, hal-hal yang disiapkan oleh sel pada tahap interfase yaitu sel menyalin DNA dan memperbanyak organel sel. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam 4 tahap pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase. Anak-anak bisa memperhatikan gambar ini. Ini adalah tahap profase, yaitu tahap awal dari pembelahan mitosis, di mana terlihat kromatid mulai memendek dan menebal sehingga membentuk kromosom. Selain itu, membran inti dari sel mulai menghilang atau melebur, dan juga di sini terlihat sentriol yang dikelilingi oleh aster membentuk 2 sentrosom yang menuju ke 2 kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah tahap metafase. Anak-anak bisa memperhatikan gambar di sini. Pada tahap metafase adalah tahap di mana kromosom berada pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Nah, yang berikut adalah tahap anafase. Tahap anafase di sini terlihat 2 kromatid saudara yang berpisah menuju ke kutub yang berbeda. Jadi di sini benang ini memendek sehingga menarik kromatid ini menuju ke kutub masing-masing. Baik, yang berikutnya adalah telofase. Telofase adalah tahap terakhir dari mitosis. Nah, pada tahap telofase ini mulai terlihat membran inti mulai kembali terbentuk. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini terbentuk selaput pembelahan. Nah, selaput pembelahan ini nanti akan membagi plasma sel menjadi 2 bagian yang sama atau disebut juga sitokinesis. Nah, nanti pada akhirnya terbentuk 2 sel anak yang jumlah kromosomnya identik dengan jumlah kromosom pada sel induk. Baik, sekian dari penjelasan Ibu mengenai mitosis dan 4 tahap pembelahan mitosis. Nah, manfaat dari kita mempelajari mitosis yaitu agar kita mengetahui salah satu proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, salah satunya pada manusia yaitu kita. Nah, selain itu, mitosis juga bermanfaat untuk membentuk kembali sel-sel tubuh yang rusak. Dan juga mitosis berperan dalam pada saat zigot akan membentuk embrio. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Baik, tambahan sedikit dari Ibu mengenai media yang digunakan ini dibuat menggunakan kardus bekas. Jadi anak-anak bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mendaur ulang kardus bekas yang ada sebagai tanda cinta lingkungan dan cinta bumi. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini mengenai mitosis. Ibu harap anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi Ibu di nomor yang sudah diberikan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.